Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar. Tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat. Dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Kiki, kok kamu diam saja? Biasanya kamu semangat banget cerita ini itu saat kita jalan pulang. Nggak tahu deh, Di. Aku cuma lagi kepikiran soal Badu. Kenapa dengan Badu? Kamu ingat gak waktu itu dia ngerusakin kotak pensil aku? Aku kecewa dan sedih banget karena kotak pensil itu kesukaanku, oleh-oleh dari papaku. Sejak itu aku dan Badu nggak saling bicara lagi. Itu kan sudah lama. Kenapa masih kepikiran? Badu kelihatannya nggak merasa bersalah, tapi kalau terus diam-diaman dengan Badu, kok kayaknya nggak enak gitu, Di. Mungkin sebenarnya dia merasa bersalah, Ki. Tapi dia sungkan sama kamu untuk mulai mengajak bicara. Mungkin dia takut kalau kamu masih marah. Jadi menurutmu aku harus gimana, Di? Aku sih nggak pengen terus-terusan seperti orang bermusuhan. Apakah kamu sudah memaafkan Badu, Ki? Sudah sih, Di. Aku juga sudah nggak terlalu sedih lagi karena masalah kotak pensil itu. Kamu juga nggak dendam kan? Enggak, Di. Kalau begitu, menurut aku nggak masalah kalau kamu duluan yang menyapa Badu. Itu malah bagus, Ki. Dia akan sadar untuk nggak berbuat nakal lagi pada teman. Meskipun dia belum minta maaf, nggak apa-apa tuh, Di. Memaafkan itu nggak harus menunggu orang yang berbuat salah minta maaf sama kita, Ki. Oke deh, Di. Besok aku mau bicara lagi sama Badu. Hai, Badu. Kiki. Badu, sepertinya kamu sudah lama nggak saling ngobrol dengan Kiki ya? Iya, Di. Soalnya aku nggak enak sama Kiki. Aku ngerusakin kotak pensilnya. Aku udah maafin kamu kok, Badu. Terima kasih, Ki. Maaf ya, aku udah ngerusakin kotak pensilmu. Itu kan kotak pensil kesayanganmu. Jadi, aku kira kamu marah banget dan gak mau lagi berteman sama aku. Makanya, aku gak berani dekat-dekat sama kamu. Itu memang kotak pensil kesayanganku. Waktu itu aku sedih banget karena kamu tega ngerusakin. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Kamu masih mau berteman sama aku, Ki? Iya, Badu. Aku maafin kamu dan tetap mau berteman sama kamu. Kamu baik banget, Ki. Kamu gak dendam sama aku. Kiki memang baik, Badu. Kita juga harus begitu, mau memaafkan kesalahan orang lain dan gak menyimpan dendam. Iya, Di. Sekarang aku jadi malu karena kenakalanku dibalas kebaikan sama Kiki. Padahal kalau Kiki mau, dia bisa saja membalas aku dengan merusak balon milikku supaya impas.
Aku nggak ingin melakukan itu, Badu. Untuk apa membalas? Kalau aku membalas merusak barang-barangmu, kotak pensilku nggak akan kembali jadi bagus kan? Kita juga jadi semakin bermusuhan. Terima kasih, Ki. Aku janji nggak akan nakal atau ngerusakin barang-barang kamu lagi. Jangan cuma nggak nakal sama aku, Badu. Sama teman yang lain juga jangan nakal lagi ya. Iya, Ki. Teman-teman, aku senang kalian sudah baikan lagi. Mengampuni itu memang membawa damai ya. Sudah mau mulai pelajaran nih. Yuk kita siap-siap berbaris di depan kelas. Oke, Ki. Sekarang kalau baris, aku nggak perlu sengaja cari tempat yang jauh dari kamu lagi. Soalnya aku tahu kamu nggak akan marah. Oh, jadi kemarin-kemarin kamu sengaja ngumpet dari Kiki ya? Hahaha. Ki, bagaimana sekolahmu hari ini? Apa semuanya baik-baik saja? Iya, Mama juga mau dengar ceritamu hari ini. Papa dan Mama ingat nggak? Waktu itu Kiki pernah cerita kalau kotak pensil kesayangan Kiki dirusakin sama Badu. Kotak pensil yang Papa belikan di Surabaya? Iya, Papa ingat kamu pernah bilang kotak pensil itu rusak. Iya, Pak. Kiki suka banget kotak pensil itu. Tapi karena dirusakin Badu, sekarang sudah nggak bisa dipakai lagi. Oh, pasti ceritamu di sekolah hari ini ada hubungannya sama Badu. Iya, betul, Pak. Gimana ceritanya, Ki? Kalian nggak bertengkar kan? Enggak, Ma. Malah Kiki udah maafin dia. Enggak apa-apa kan, Ma? Pa, kalau Kiki maafin Badu, meskipun dia sudah ngerusakin barang kesayangan Kiki. Nggak apa-apa dong, Ki. Itu malah bagus. Tadinya kami nggak saling bicara, kayak orang musuhan. Hari ini setelah Badu tahu kalau Kiki maafin dia, kami nggak diam-diaman lagi. Itu keputusan yang baik, Kiki. Papa senang kamu bisa memaafkan kesalahan orang, meskipun itu berat. Mengampuni itu memang berat. Tapi ingat, Ki, saat kita memaafkan orang lain, bukan hanya orang itu yang merasakan kelegaan, tapi hati kita juga lega. Iya, Ma. Kiki merasa lebih lega sekarang. Kiki senang bisa temenan lagi sama Badu. Ternyata kemarin-kemarin Badu nggak berani bicara sama Kiki karena menyangka Kiki marah sama dia. Jadi, sebenarnya Badu juga merasa bersalah sama kamu, Ki. Tapi dia nggak berani minta maaf karena takut kamu nggak mau maafin. Lain waktu, Papa akan belikan lagi kotak pensil buatmu ya, Ki. Itu akan jadi hadiah dari Papa karena kamu sudah jadi anak baik yang mau memaafkan orang lain. Asik, terima kasih, Pa. Ki, pengalamanmu ini mirip cerita Yusuf di Alkitab loh. Yusuf dari Arimatea ya, Mah? Bukan Yusuf itu, Pak. Yusuf yang mana dong? Ini Yusuf anak Yakub yang punya banyak saudara. Oh, Yusuf yang itu. Betul juga ya, Mah? Ceritanya ada mirip-miripnya dengan cerita Kiki hari ini. Ya kan, Pak? Saudara-saudaranya iri pada Yusuf. Mereka berbuat jahat pada Yusuf dan menjual dia sebagai budak. Tapi ketika mereka bertemu lagi setelah sekian lama, Yusuf malah memaafkan mereka. Bahkan dia menolong mereka saat ada kelaparan. Iya, Mah. Yusuf punya banyak kesempatan untuk balas dendam. Tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Sama seperti Badu. Awalnya, saudara-saudara Yusuf takut tidak dimaafkan karena kesalahan mereka sangat besar. Karena Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya menjadi baik kembali. Tuhan ingin kita mengampuni dan hari ini kamu sudah melakukan itu, Kiki. Papa dan Mama bangga padamu. Aduh, Kiki jadi malu. Kiki nggak sehebat itu kok, Ma, Pa.
Kamu memilih hal yang baik, Ki. Kotak pensil bisa dibeli lagi. Tapi hubungan baik dan kedamaian lebih penting untuk dijaga. Kamu juga merasa lebih baik kan sekarang? Iya, Pa. Memang memaafkan itu nggak hanya baik untuk orang yang kita maafkan, tapi juga baik untuk diri kita sendiri. Ayam goreng ini juga baik buat kamu, Ki. Ayo dimakan. Iya, Pa.